Halo semua, selamat datang di video edukasi tentang apa itu diabetes. Pada video ini kita akan membahas tentang penyakit secara umum dan juga fokus khusus pada diabetes mellitus. Jadi tetaplah bersama kami hingga akhir untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Penyakit adalah kondisi tidak normal pada tubuh atau pikiran yang menyebabkan gangguan fungsi dan kesejahteraan. Penyakit bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi oleh mikroorganisme, faktor genetik, gaya hidup yang tidak sehat, dan banyak lagi. Penyakit dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada penyakit menular, disebabkan oleh agen infeksi seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Contohnya ada influenza, tuberkulosis, dan malaria. Yang kedua adalah penyakit tidak menular. Biasanya tidak disebabkan oleh agen infeksi dan seringkali berkaitan dengan faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan. Contohnya adalah diabetes, hipertensi, dan kanker. Yang ketiga adalah penyakit kronis, yaitu penyakit yang berlangsung lama dan biasanya berkembang secara perlahan. Contohnya adalah diabetes mellitus dan penyakit jantung koroner. Pentingnya mengetahui tentang penyakit. Mengapa penting untuk mengetahui tentang penyakit yang mungkin kita derita atau yang ada di sekitar kita? Berikut adalah beberapa alasan utamanya. Deteksi dini. Mengetahui gejala dan tanda awal penyakit memungkinkan kita untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan lebih cepat, yang seringkali dapat meningkatkan hasil pengobatan. Yang kedua ada pencegahan. Memahami faktor risiko dan cara pencegahan membantu kita menghindari penyakit tertentu melalui perubahan gaya hidup dan kebiasaan sehat. Yang ketiga, manajemen penyakit. Mengetahui cara mengelola penyakit kronis seperti diabetes dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi komplikasi. Yang keempat, kesadaran kesehatan. Mengetahui tentang penyakit yang ada di masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan publik dan mendorong tindakan kolektif untuk pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang kelima, mendukung orang lain. Dengan mengetahui penyakit yang umum di masyarakat, kita dapat memberikan dukungan kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang berjuang dengan penyakit tersebut. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup. Dengan memahami kondisi yang kita hadapi, kita bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola penyakit dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup. Dampak bertambahnya pengetahuan akan penyakit. Pengetahuan yang lebih baik tentang penyakit memiliki dampak yang sangat positif, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Dampak bertambahnya pengetahuan akan penyakit ada beberapa. Yang pertama, kesadaran dan pendidikan kesehatan. Orang yang lebih berpengetahuan cenderung lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesejahteraan mereka. Yang kedua, pencegahan dan pengendalian. Dengan lebih banyak orang yang memahami penyakit, masyarakat dapat mengambil tindakan kolektif untuk pencegahan dan pengendalian penyakit secara lebih efektif. Yang ketiga, dukungan komunitas. Pengetahuan tentang penyakit memungkinkan orang untuk saling mendukung dan menciptakan komunitas yang lebih kuat dan sehat. Yang keempat, kebijakan kesehatan yang lebih baik. Kesadaran masyarakat yang meningkat dapat mendorong pembuatan kebijakan untuk mengembangkan program kesehatan yang lebih baik dan lebih efektif. Mengenal diabetes mellitus. Sekarang, mari kita fokus pada salah satu penyakit tidak menular yang paling umum, yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Hal ini terjadi karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin dengan efektif. Ada 3 jenis utama diabetes mellitus. Diabetes tipe 1, yaitu penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan merusak sel-sel di pankreas yang menghasilkan insulin. Biasanya muncul pada usia anak-anak atau remaja. Diabetes tipe 2, tipe yang paling umum, terjadi ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau tidak menghasilkan cukup insulin. Faktor risiko termasuk obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan riwayat keluarga. Yang ketiga ada diabetes gestasional. Terjadi selama kehamilan dan biasanya hilang setelah melahirkan, tetapi meningkatkan risiko ibu terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Gejala dan diagnosis diabetes. Gejala umum diabetes diantaranya sering merasa haus, sering buang air kecil, penurunan berat badan, kelelahan, penglihatan kabut, dan kesemutan.
Namun, banyak orang dengan diabetes tipe 2 tidak menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal. Untuk mendiagnosis diabetes, tes darah digunakan untuk mengukur kadar gula darah. Beberapa tes yang umum dilakukan adalah tes gula darah puasa, fasting blood sugar test, mengukur kadar gula darah setelah puasa minimal 8 jam. Tes toleransi glukosa oral, oral glucose tolerance test, mengukur kadar gula darah setelah meminum larutan glukosa. Tes hemoglobin A1C atau HbA1c, mengukur rata-rata kadar gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Menurut WHO dan American Diabetes Association atau ADA, kriteria nilai gula darah puasa atau GDP, gula darah 2 jam setelah makan G2PP, gula darah sewaktu atau GDS, dan nilai HbA1c pada keadaan normal, prediabetes dan diabetes adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel yang ada di atas. Pengelolaan dan pencegahan diabetes. Mengelola diabetes mellitus memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pola makan sehat, itu mengonsumsi makanan rendah gula dan tinggi serat, aktivitas fisik, berolahraga secara teratur untuk membantu mengontrol kadar gula darah, pengobatan, menggunakan obat-obatan atau insulin sesuai resep dokter, pemantauan gula darah, memantau kadar gula darah secara rutin. Pencegahan diabetes tipe 2 dapat dilakukan dengan mengadopsi gaya hidup sehat, seperti menjaga berat badan ideal, berolahraga secara teratur, dan menghindari makanan tinggi, gula, dan lemak. Untuk lebih detailnya, kita akan bahas lagi pada video terkait pengelolaan mandiri pada pasien diabetes. Dampak diabetes tidak terkontrol dengan baik. Terdapat beberapa kondisi berbahaya yang dapat terjadi jika diabetes mellitus tidak terkontrol dengan baik. Yang pertama, kadar gula darah terlalu rendah merupakan kondisi yang terjadi ketika kadar gula di dalam darah berada pada kadar di bawah normal. Kadar gula darah terlalu tinggi, kondisi dapat menyebabkan penurunan kesadaran, infeksi berulang, dan penurunan berat badan. Lalu ada gangguan ginjal, gangguan mata dan penglihatan, gangguan saraf, yaitu diantaranya luka dan amputasi pada kaki, dan terakhir penyakit jantung dan pembuluh darah. Cara dan tempat mencari informasi tentang penyakit. Mengetahui sumber informasi yang terpercaya sangat penting untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat tentang penyakit. Berikut ada beberapa cara dan tempat untuk mencari informasi. Yang pertama, konsultasi dengan tenaga medis. Konsultasi dengan tenaga medis, dokter, perawat, dan ahli gizi adalah sumber informasi yang terpercaya. Mereka dapat memberikan diagnosis, saran, dan perawatan yang sesuai. Yang kedua, situs web medis terpercaya. Situs web seperti Kementerian Kesehatan atau situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyediakan informasi medis yang akurat dan diperbarui. Literatur medis. Buku dan jurnal medis adalah sumber informasi yang mendalam dan terpercaya. Perpustakaan medis atau digital bisa menjadi tempat yang baik untuk mencarinya. Kampanye kesehatan publik. Banyak organisasi kesehatan dan pemerintah mengadakan kampanye kesehatan yang memberikan informasi dan edukasi tentang berbagai penyakit. Aplikasi kesehatan. Ada banyak aplikasi kesehatan yang dapat membantu memantau kondisi kesehatan dan memberikan informasi yang berguna. Pastikan aplikasi tersebut memiliki kredibilitas dan diakui oleh badan kesehatan resmi. Demikianlah penjelasan tentang pengetahuan penyakit secara umum. Pentingnya mengetahui tentang penyakit, diabetes mellitus, dan cara mencari informasi tentang penyakit. Dengan pengetahuan ini, kita bisa lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.